Oke, teman-teman, selamat bergabung, selamat melihat video rekaman ini ya. Jadi ini video rekaman overview IISG yang direkam tanggal sekarang tanggal 9 Juli 2023 hari Minggu. Jadi efektif untuk besok seminggu ke depan. Ini video rekaman mengenai overviewnya. Oke ya, kita mulai dari composite IISG. Kalau dari IISG-nya sudah terlihat emang barnya sudah di atas 0 ya. Kedua garis pun akhirnya garis biru sudah di atas 0 sejak Mei sebelumnya nih. Ini terakhir garis biru turun ya di 12 Mei. Beberapa kali mau coba menembus, gagal terus. Nah, di tanggal 5 Juli kemarin tembus di atas 0. Sesuai namanya garis kunci, jadi ini mengunci pergerakan IHSG di atas garis 0. Semoga untuk cukup panjang. Nah, tapi kalau dari posisi barnya menarik, walaupun kemarin ada merah koreksi, itu sudah diprediksi sebelumnya. Karena emang ada garis tanggal di tanggal 7 sampai tanggal 10 ya. Jadi ini Jumat dan Senin besok tanggal 10. Ada kemungkinan IHSG akan tetap masih koreksi sedikit, mungkin hanya membentuk wick di tanggal 10 ini untuk membuat higher low lah istilahnya untuk pijakan ya. Nah, ini akan kembali melanjut naik ke atas hingga nanti tanggal 14 Juli ini ada satu time lagi yang kemungkinan akan terjadi koreksi lagi di sini. Ya. Area-area harganya masih sama, saya tidak rubah. Area-area warna kuning adalah area-area harga yang bisa diperhatikan untuk IHSG-nya. Nah, seperti biasa, setelah overview IHSG, kita lihat sektor per sektornya ya. Jadi kalau IHSG udah jelas, jadi kita ada koreksi sedikit. Lalu minggu depan kita ada kenaikan lagi dan ada penurunan lagi di sini. Disclaimer on, belum tentu pasti seperti itu pergerakannya, tapi yang dibaca dari watt dan formasi candle yang ada, peluang besar akan seperti itu. Nah, ini biasanya akan tercermin di gambaran-gambaran chart sektornya. Kita lihat satu-satu ya sektornya. Dari yang pertama kayak biasa sektor cyclic. Dari iwatnya masih sangat bagus ya. Garis biru, garis hitam udah di atas golden cross, posisinya juga masih akumulasi. Power bar-nya juga 3 bar hijau. Ya, masih markup. Masih cukup bagus posisinya. Untuk cyclic bagus. Nah, health ini ada penurunan kan. Terakhir ini udah di bawah 0 pas 23 Juni sampai sekarang pun masih di bawah 0. Barnya juga turun lagi menjadi markdown. Power barnya 1 merah ya. Garis hitam juga masih di bawah garis biru. Jadi health belum dulu. Nah, sektor teknologi ini ada cukup menarik. Sektor teknologi walaupun masih di bawah 0, posisi sudah akumulasi, power bar netral kuning, nggak ada apa-apa, dan terakhir ada EV untuk penurunan. Tapi saya melihat teknologi ini akan mulai menarik mulai akhir minggu depan kayaknya. Yang pasti di minggu depan teknologi itu ada kejutan. Kalau saya lihat dari formasi barnya dan iwatnya yang tadinya mulai akumulasi tiba-tiba diturunkan, tapi candlenya masih belum kemana-mana, hanya di sini doang. Ini terlihat akan ada suatu kejutan di teknologi. Oke ya. Selanjutnya non cyclic masih di atas 0 walaupun sudah mulai distribusi, tapi saya melihat masih oke. Walaupun tidak sebagus cyclic tadi ya. Ini kan non cyclic. Kalau yang cyclic tadi bagus, tapi pasti ada emiten-emiten yang masih lagging di non cyclic yang masih bisa kita cari posisi untuk cuan. Finance. Nah, ini finance akan turun. Menurut saya akan turun dulu sampai minggu depan pun masih ada penurunan maupun ada beberapa emiten yang mungkin memberikan kenaikan, tapi nggak banyak, lebih cenderung penurunan untuk finance. Ini akan lebih menarik nanti untuk 2 minggu ke depan untuk finance. Untuk sektor basic, ini akan seperti cyclic ya, posisinya masih cukup bagus. Dia baru menembus angka 0 dan sudah mulai mark up. Ini untuk basic oke, seperti tadi cyclic. Transportasi
sepertinya belum juga. Ini seperti health tadi itu akan ada penurunan dulu untuk mencari pijakan baru, mungkin turun sekitar hingga sini nih, baru mulai ada pijakan baru sekitar 840-an nih lah. Properti masih belum juga. Ini bukan properti, transportasi. Transportasi belum dulu. Ini yang transportasi ya. Tadi coba sebelumnya apa? Oh, infra. Infra tadi belum, transportasi pun belum. Transportasi juga belum. Karena posisinya sudah mulai berwarna merah dan sedikit lagi sudah mulai dead cross. Kemudian ada properti. Properti ini barnya sudah mulai hijau, golden cross juga sudah mulai mark up, walaupun ada candle merah ya. Ini akan lebih menarik di minggu depan ini nih. Minggu depan ini akan ada cukup menarik untuk properti. Jadi ada penurunan sedikit seperti ISG tadi ya. Mungkin masih satu candle lagi merah baru ada kenaikan. Industri kurang lebih sama seperti non cyclic tadi ya. Posisinya masih oke gitu untuk dicari emiten-emiten yang ada di sektor industri yang masih lagging. Tapi kalau yang bagus kayak tadi tuh ya cyclic, ada di basic, nah itu oke tuh ya. Terakhir adalah energi. Energi ini sama seperti properti, sama seperti komposit tadi ISG ya. Akan ada penurunan dulu sementara, tapi akan bagus. Akan bagus. Minggu depan mungkin ada sesuatu yang menarik untuk di energi. Karena kan beberapa energi beberapa hari terakhir kan sudah cukup naik ya. Ada PTBA, ada TMG, boleh dilihat ya, cek candle chartnya cukup bagus gitu. Nah, tercermin dari sektor per sektor itu emang memungkinkan. Kembali lagi ke IISG Composite, itu kita akan ada koreksi dulu. Koreksi, saya memperkirakan Senin sudah membentuk wick, kalau tidak paling lambat juga Selasa baru membentuk wick bawah dan mulai ada kenaikan lagi hingga nanti di Jumat itu ada penurunan sedikit, koreksi lagi sedikit. Karena rata-rata setiap Jumat itu kita ada koreksi. Walaupun nggak selalu ya, tapi rata-rata Jumat itu kita koreksi. Ya orang bilang mau TP lah. ya. Ya. Jadi ini yang kondisi IHSG dan sektor per sektornya. Sedangkan kalau emiten-emitennya, karena ini tidak live, ini dalam bentuk rekaman, saya tidak bisa dapat emiten dari teman-teman, cuma ada beberapa yang menurut saya cukup menarik. Contohnya kayak ini, LPKR, posisinya udah oke, dan kelihatannya dia mau menembus ini ya, area supply-nya. Placebo-nya orang akan bilang apa, double bottom lah atau apa, cuma menurut Iwat ini sudah mulai akumulasi. Ini juga sebenarnya kalau bisa masuk oke. Low risk, harga wajar juga masih tinggi, Petroski bagus, dividen yield besar, terakhir bagi dividennya lumayan besar. Nah itu book value-nya juga masih di bawah 1. Secara technical masuk banget, untuk trading bisa, untuk invest bisa. Ini untuk invest bagus banget. Cuma perhatiin lotnya ya. Tadi ada PTRO, ada LPKR kan tadi udah. Tadi yang saya bilang PTBA, ini PTBA udah ada kenaikan, tapi ada koreksi, ya kan, ada naik, ada koreksi. Ini ada peluang nih untuk kita bisa masuk di PTBA juga. Dari segi harga masih jauh dari harga wajarnya. Petroski oke, dividen yield nggak usah ditanya, gede banget dividen PTBA terakhir ya. Price book PBV juga masih 1,11 dibanding dengan sektor energinya masih termasuk oke. Di TMG pun juga setahu saya ada koreksi, ya kan, ada kenaikan, ada koreksi, masih low risk, rata-rata masih pada low risk gitu. Ya, ini yang saya bilang tadi, sektor energi minggu depan ini akan banyak yang bisa memberikan cuan lah gitu ya. Dari ini juga energi kan ya. Nah, kan ada koreksi sedikit, belum bisa menembus ini fair areanya, dan ada daerah supply-nya ya. Kita masih bisa melihat nanti ke depannya seperti apa. Yang pasti cukup menarik.
untuk diperhatikan ya. Kurang lebih beberapa emitennya gitu, nanti selebihnya bisa dicek masing-masing. Saya yakin teman-teman sudah ada IWAT, sudah ada ini ACAT, mungkin ada CSI atau POA atau yang lain, bisa digunakan untuk melihat area supply and demand-nya. IWAT-nya setidaknya udah ada IWAT dasar untuk melihat barnya. Kalau tidak, ada juga IWAT yang berlangganan IWAT permanen juga bisa melihat langsung mengenai garis-garisnya dan linguistiknya. Itu aja overview untuk yang minggu kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi disclaimer on, belum tentu semua yang disampaikan akan seperti itu ya. Tapi ini hasil bacaan dari secara teknikal menggunakan indikator yang ada di ACET system. Itu aja, sekian dan terima kasih.